Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai Kristus untuk kita sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Erni Sulistiawati akan membawakan permenungan bulan Kitab Suci Nasional dalam pertemuan kedua kali ini dengan tema Sakramen Baptis Dasar Perutusan. Saya membawakan materi yang telah ditulis oleh Bapak Masora Apolonaris dari Paroki Santa Maria Immaculata Tarakan. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita mendalami sabda Tuhan dengan hati yang terbuka sehingga sabda Tuhan dapat meresap di dalam hati kita dan dapat berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat mendalami sabda Tuhan bersama dengan keluarga. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan permenungan BKSN untuk pertemuan yang kedua dengan tema Sakramen Baptis sebagai dasar perutusan. Pembacaan dari Injil Matius. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah menjadi terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di dalam negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendalami isi teks kitab suci dengan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa tujuan Yesus menemui Yohanes di Sungai Yordan? Apakah Yohanes bersedia membaptis Yesus? Menurut Injil Matius, baptisan Yohanes itu untuk penghapusan dosa. Apakah Yesus juga berdosa sehingga harus dibaptis? Ketika Yesus dibaptis, terdengar suara dari langit. Apa bunyi suara itu? Suara itu ditunjukkan kepada siapa? Apakah ada makna suara itu untuk kita yang sudah dibaptis? Lalu, apa makna kedatangan Yesus bagi tanah Zebulon dan Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain? Dan
apa warta Yesus untuk mereka semua? Marilah kita menjawab permenungan ini bersama dengan keluarga di rumah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merenungkan sabda Tuhan. Pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis bukan untuk menghapus dosa Yesus, karena Yesus sendiri tidak berdosa, tetapi untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus rela senasib sepenanggungan dengan kita manusia yang berdosa. Karena baptisan pula kita yang berdosa masuk dalam solidaritas dengan Yesus dan disapa sebagai anak Allah yang terkasih, dan kepada kita Allah berkenan. Setelah dibaptis, Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa sambil mewartakan pertobatan. Kita pun demikian, setelah dibaptis, kita pun dikaruniai kekuatan Roh Kudus melalui pengurapan minyak krisma yang kemudian diungkapkan secara khusus dalam penerimaan sakramen krisma. Dengan kemampuan dan kekuatan yang berasal dari Roh Kudus itu, kita pun diutus untuk menjadi terang bagi bangsa lain. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, refleksi pribadi yang pertama, pembaptisan kita merupakan tindakan sakramental Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan pembaptisan, kita pun menjadi putra-putri terkasih Allah yang padanya kita berkenan. Apakah sesudah sekian tahun dibaptis, kita masih berkenan kepada Allah? Bagaimana kita menyelesaikan pergumulan itu? Dalam umat basis, lingkungan atau stasi kita, kiranya kegelapan apa yang masih harus diterangi oleh terang Kristus? Yang ketiga, ketika dibaptis dan lebih-lebih pada waktu menerima sakramen krisma, kita sudah dikaruniai Roh Kudus untuk bersaksi mengenai iman kita akan Kristus yang bangkit. Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, apa kesaksian iman Anda atau kita pada orang-orang yang ada di sekitar kita? Marilah kita merefleksikannya secara pribadi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, tema kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional yaitu Sakramen Baptis Dasar Perutusan kita. Untuk itu, mari kita bersama-sama melihat apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah penerimaan sakramen baptis yang terkait langsung dengan tugas perutusan kita mewartakan Kristus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, sebelum dibaptis dan sebelum direceki dengan air suci pada malam Paskah, terlebih dahulu kita harus menjawab beberapa pertanyaan menyangkut penolakan setan dan segala pengaruh jahat tipu muslihatnya. Yang pertama, bersediakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ketika kita menjawab iya dengan mantap, pastor akan bertanya ulang, dan kita harus menjawab dengan jawaban yang lebih keras dan mantap. Kemudian yang kedua, bersediakah saudara menolak setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Tahyul berarti mentuhankan sesuatu yang bukan Tuhan, yang kadangkala membuat kita berat menjawab iya, yaitu tentang perjudian. Bersedia untuk tidak berjudi dan tabiat tentang perjudian. Hal tersebut adalah hiburan yang tidak sehat. Yang dimaksud
adalah hiburan yang mampu memberikan kita sukacita sesaat, namun merusak kesehatan kita, seperti obat terlarang, menonton sampai larut malam, dan lain sebagainya. Pertanyaan itu kita jawab iya, bukan? Kemudian yang ketiga, bersediakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur yang dalam melanggar hak asasi manusia? Ketidakadilan terjadi bila hak dan kewajiban tidak seimbang. Banyak menuntut tanpa melaksanakan kewajiban yang seimbang, atau terlalu tinggi kewajiban yang dituntut tanpa imbalan hak yang sepadan. Prinsip dan pola pikir itu menyuburkan korupsi dan pemerasan atau perhambaan. Tentang itu pun kita menjawab ya. Kemudian yang keempat, 3 pertanyaan di awal dirangkum dan ditegaskan dalam pertanyaan keempat. Bersediakah saudara menolak setan, segala sumber dosa dan penguasa kegelapan? Jawaban kita pun ya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, pada saat dibaptis, kita sudah mantap menjawab ya dan memproklamirkan diri untuk siap diutus, menolak setan dan menolak segala tipu muslihat yang ada di dalam diri kita dan juga di dalam masyarakat kita. Jika janji itu mulai kendor, maka dapat kita perbaharui setiap misa malam Paskah. Kita senantiasa diingatkan memperbaharui janji baptis kita itu. Bapak Ibu, simbol-simbol berikut juga meneguhkan niat suci dalam pembaptisan. Yang pertama, kain putih menyimbolkan status hidup bersih suci sampai kedatangan Yesus. Lilin bernyala menyimbolkan Kristus yang bangkit dan perilaku kita menerangi dunia kegelapan di sekitar kita sampai kedatangan Yesus kelak. Yang ketiga, minyak krisma merupakan simbol penerimaan Roh Kudus agar mampu bersaksi pada lingkungan sekitar. Yang keempat, air menyimbolkan pembersihan diri, kehidupan baru, dan kebangkitan. Serta garam menyimbolkan pengusiran setan dan hidup awet dalam iman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, masuk ke dalam tugas perutusan pada setiap ibadat, apalagi ketika perayaan Ekaristi, selalu ada pengutusan. Romo atau pastor berkata, pulanglah dan wartakanlah sukacita, atau pulanglah dalam damai sejahtera. Macam-macam rumusannya, tapi intinya yaitu pengutusan. Kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita kebangkitan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dalam terang Roh Kudus, marilah kita meneliti batin kita sesaat. Barangkali dalam hidup kita, dalam keluarga kita, masih ada sisi-sisi gelap yang harus diterangi dengan perbuatan-perbuatan baik. Kita ambil niat dan tekad yang cukup untuk mengusir kegelapan itu dari jalan hidup kita. Kita bawa niat dan tekad itu dalam doa pribadi hari-hari ini. Ibu serta saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita pada pertemuan yang kedua ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah membantu kami melalui karya Roh Kudus-Mu, sehingga melalui pertemuan ini kami menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa tugas perutusan kami untuk mewartakan kabar sukacita bagi dunia telah kami terima pada saat kami dibaptis. Kami memperbaharuinya setiap malam Paskah dan selalu disegarkan pada akhir setiap ibadat yang kami ikuti.
Berilah kami keberanian untuk bersaksi tentang kabar sukacita yang berasal daripadamu, mulai dari keluarga kami, lingkungan sekitar kami, dan tempat di mana kami masing-masing. Semoga dengan demikian, kegelapan dunia ini semakin terkikis, habis oleh terang Kristus. Dialah penyelamat kami sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga pertemuan kita dalam permenungan sabda yang kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional ini dapat kita hayati dalam hati kita masing-masing, kita merenungkannya, dan kita dapat melakukan perbuatan kasih sesuai dengan tugas perutusan kita masing-masing di tengah keluarga dan masyarakat. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.